Allah masih berikan kepada kita untuk kita bisa bersujud kepada Allah. Karena ketika kita sudah dibalut dengan kain putih, artinya sudah meninggal, termasuk salah satu hal yang kita rindukan adalah kita ini pernah sujud, dan seberapa seringnya kita sujud kepada Allah. Ini salah satu hal yang sangat kita rindukan nanti. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini bisa bersujud kepada Allah. Kemudian salam salam juga selalu kita doakan semoga tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat keampunan juga kepada para alim ulama. Yang mulia para tuan-tuan guru saya, Abu Imam Sik Masjid, Bapak Imam, guru-guru kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Geci, Pak Imam, Tuhaput, Ketua BKM dan seluruh para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini sudah mempunyai takdir masing-masing, di mana takdir itu sudah jauh-jauh hari Allah atur. Walau takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ibu-ibu jelas suara saya, Bu? Jelas ya? Setiap takdir, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini sudah diatur takdirnya jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kalau dulunya kita bercita-cita menjadi seorang pejabat, tapi hari ini profesi kita menjadi seorang pedagang. Ini termasuk takdir, walau takdir itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita berkeinginan jadi pejabat, tapi kita hari ini malah jadi pedagang. Secara garis besar, dalam hal rezeki, jodoh, bahkan maut itu sudah diatur jauh-jauh hari. Kapan kita meninggal, sehingga Allah menyembunyikan kematian itu dalam kehidupan. Yang pertama, Allah sembunyikan, kita nggak tahu kapan kita mati. Kenapa Allah sembunyikan? Karena kalau tahu kapan kita mati gampang kali. Mungkin ada yang dijanjikan jam 8 pagi kita meninggal, dari sekarang sampai durasi jam 8 pagi kita terus berbuat kebaikan. Terus berbuat kebaikan. Maka ini Allah sembunyikan kematian itu dalam kehidupan. Yang pertama, Allah tak sembunyikan kapan kita itu mati, nggak tahu kita. Sehingga fungsinya itu, prinsip seorang mukmin itu dalam menjalani, kalau memang mati itu disembunyikan, kapan kita mati kita nggak tahu, maka konsep bagi diri kita itu fal mukmin baina hasanatain. Kalau kamu itu mengatakan kamu itu orang mukmin, maka gaya hidup orang mukmin itu ada dua. Yang pertama, hasanatin qad qadaha, kebaikan yang sudah kamu lakukan. Kita mengatakan diri kita orang mukmin, ciri prinsip hidup orang mukmin adalah hasanatin qad qadaha, selalu melakukan kebaikan. Kebaikan yang sudah kita lakukan termasuk sholat subuh ini. Kemudian wahasanatin yantadiruha, dan menunggu akan melakukan kebaikan lain lagi. Setelah turun dari masjid ini, kebaikan apa lagi yang harus kita lakukan? Perlu disampaikan ini supaya kapanpun kita meninggal, status kita adalah orang-orang penunggu kebaikan. Umpama setelah udah ada rencana nih, sambil duduk di sini udah ada rencana. Setelah
selesai kajian subuh ini, kita ada kala umpama ibu-ibu mau masak dengan niat ya supaya dengan masak keluarga saya bisa rajin ibadah, dengan masak bisa penuh dengan ketaatan karena ada kekuatan, ataupun ingin ada acara bakti sosial setelah ini, ataupun mau santuni anak yatim, terserah. Yang penting kebaikan. Tiba-tiba kepleset pas pakai sandal, kepleset meninggal kita. Kita udah pasang niat tadi. Inilah adalah orang-orang yang mempunyai status penunggu kebaikan dan akan mendapatkan satu hal kado yang spesial daripada Allah. Ini maka pentingnya, itu konsep hidup orang mukmin. Jadi selalu seperti itu. Setelah melakukan kebaikan, terus niat lagi kebaikan apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita meninggal, status kita itu penunggu kebaikan. Yang jangan setelah melakukan kebaikan, setelah ini kita berniat untuk melakukan kejahatan. Mungkin status kita adalah penunggu kejahatan. Mungkin tak heran, bisa saja jadi neraka yang menunggu kita. Maka Allah sembunyikan kematian itu. Kapan kita mati nggak tahu. Yang kedua, di mana kita mati itu nggak tahu. Kalau seandainya kita tahu meninggal kita itu kapan, gampang sekali. Kita bisa menyediakan tempat supaya orang nggak repot. Kita nggak tahu di mana kita meninggal. Yang kedua, kita nggak tahu dengan apa kita meninggal, dengan sebab apa kita meninggal. Umpama kayak seandainya ditulis sebab kita meninggal karena ditabrak mobil, mungkin ketika kita keluar, ketika ada mobil, berhenti terus. Jangan jalan, Pak, takut ditabrak. Kalau tahu kita meninggalnya gara-gara ditabrak mobil. Karena kita nggak tahu lah. Ini patut kita syukuri. Allah tidak nampakkan, tidak beritahu kepada kita kapan kita meninggal, dengan apa kita meninggal, dan di mana kita meninggal. Kembali kepada pokok pembahasan. Jadi takdir ini sudah diatur. Walau takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh lebih paham lagi. Kita yang pernah kuliah. Ada yang kuliah di jurusan pertanian, Pak. Di jurusan pertanian. Kenapa dia ngambil jurusan pertanian? Karena dia bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian yang hebat, umpama seperti di Thailand sekarang, kan luar biasa pertanian mereka. Maka dia kuliah di jurusan pertanian. Tapi ketika dewasanya, dia dapat pekerjaan, profesinya bukan di pertanian, malah di pendidikan. Kebetulan dia lewat formasi PNS-nya di jalur pendidikan, sehingga profesinya dia hari ini guru. Ataupun dia sekolahnya di bidang hukum, tata negara. Tapi ketika profesinya hari ini dia di tempat yang lain. Adakala di administrasi ataupun di ekonomi. Ini juga termasuk takdir, walaupun takdir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ard, setiap musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun yang menimpa diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, semuanya sudah ditulis dalam pengetahuan Allah sebelum kita ini diciptakan ke dunia ini. Ya termasuk posisi kita hari ini duduk, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai songkok, ada yang pakai mau kena warna ini pula, duduk di saf keberapa, kemari ada yang jalan kaki, ada yang roda 4, ada yang roda 2. Ini sebelum kita lahir, illa fi kitabim min qabli an nabraha, semuanya sudah ditulis sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah masalah ini sangatlah mudah. Jadi kalau takdir seseorang seperti ini, Pak, dia ini dilahirkan dari dari keluarga orang kaya. Dah. Kemudian ketika masa kecilnya apa yang dia inginkan ada karena memang lahir dari keluarga orang kaya. Ketika dewasa dia mendapatkan malah pekerjaan yang gajinya sangat mapan. Artinya fit dunia. Di dunia dia itu senang, apa yang dia inginkan ada, adem, ayem. Kemudian ketika dia tua, dia meninggal, Allah masukkan lagi dia ke dalam surga. Inilah doa yang sering dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Lah contoh tadi itu,
Dia dah dapat kesenangan di dunia, apakah dari segi materi ataupun dari segi ketenangan dia dah dapat. Kemudian ketika dia meninggal, dia itu masuk surga. Karena takdir itu sudah diatur. Kalau takdir seseorang seperti itu, ini sangat-sangat perlu sangat disyukuri. Tapi sebaliknya, kalau ada takdir seseorang itu umpama dia itu dilahirkan dari keluarga orang miskin. Kemudian ketika masa kecil ataupun masa kehidupannya di dunia, hidupnya nggak karuan, Pak. Kalau orang Aceh bilang begini itu, udip pengporo yang rayo. Kalau orang Jawa itu mungkin ngomongnya nggak karuan, nggak jelas arah hidupnya itu kemana. Bahkan bukan menjadi manfaat untuk orang lain, menjadi penyakit di dalam masyarakat. Kemudian ketika dia tua, dia meninggal, masuk neraka lagi. Kacau nih, Pak. Kalau takdir seseorang seperti itu. Maka inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Kalau memang takdir kamu itu sudah diatur, maka pentingnya punya harapan dalam hidup. Punya harapan dalam hidup. Walaupun di antara kita ini, kamu ini walaupun bagaimanapun kamu ini ahli neraka. Jadi walaupun kita hari ini takdir kita sudah dicap ahli neraka, umpama kita ini harus punya harapan apa supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Setidaknya kita ngomong ke Allah, ya Allah, seandainya takdir aku ini tidak baik, yang ini dalam tahajud, dalam tasbih, bisa kita curhat. Setelah itu kita berdoa, bermunajah. Ya Allah, seandainya takdir aku ini tidak baik, ya Allah, tolong kau baikkan ya Allah. Dan seandainya Allah membaikkan, mengubah takdir seseorang itu, tidak dapat membuat sifat ketuhanan yang ada pada Allah itu menjadi kurang, enggak. Maka ini pentingnya punya harapan supaya takdir kita ini lebih baik. Caranya untuk melobi, Pak. Untuk melakukan negosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama itu bisa melakukan negosiasi terhadap takdir sesuai jalur yang sudah diatur di dalam syariat. Ya contoh umpama ada kalau di negara inilah prosesi lelang-lelang proyek, Pak. Lelang-lelang proyek yang sebenarnya itu jatuh kepada perusahaan A. Tapi karena ada sedikit lobby ataupun orang dalam ataupun kontrak politik ataupun bahkan pelicin, Pak. Kan itu kan yang menjadi rahasia umum sekarang. Yang jatahnya proyek itu sudah jatuh di tangan A, di tangan perusahaan A, sehingga kadang-kadang bisa menjadi di perusahaan B. Kenapa? Adakala ada orang dalam, lobbynya kencang, ataupun memang ada kontrak politik. Kalau saya menang nanti proyeknya ke kamu semua. Padahal ada perusahaan yang sangat lengkap tadi. Lobby. Inilah dalam agama hadir di dalam pemahaman agama Islam. Cara untuk melakukan negosiasi itu kepada Allah supaya takdir kita ini baik. Di antaranya cara melakukan negosiasi. Coba kita lihat di berbagai macam kitab-kitab, bahkan sangat banyak hadis-hadis yang sahih. Manfaat ataupun fadilah daripada silaturahmi. Ini dapat membuat keberkahan umur. Manfaat daripada ataupun fadilah menumbuhkan rasa silaturahim dapat membuat umurnya dia itu berkah. Umur dia itu berkah. Jadi kita sering mengatakan seperti ini, Allah, kenapa orang-orang dulu itu lebih berkah hidupnya dalam segala hal. Orang dulu itu bisa kita katakan kalau dalam budaya silaturahmi itu kencang. Contoh yang paling kecil kalau di kampung-kampung. Umpama ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau contoh di kampung, Pak, ibaratnya cangkol di sawah ditinggalin untuk menghadiri tajhid jenazah. Tapi orang sekarang ya secara umum enggak semua. Ketika mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun di luar emergensi, kalau tidak darurat. Alah besok-besok kan bisa, hari kelima, hari ketiga, bahkan ada yang hari ketujuh kan bisa kita menghadirinya.
Apalagi di kota-kota nafsi-nafsi kan adalah Pak Imam, ada ya petugas pelaksanaan tajhid jenazah. Padahal dalam agama menghadiri hari pertama, hari kedua, hari sampai hari ketujuh beda fadilahnya, lebih besar pahala menghadiri hari pertama. Apalagi kita mau bersaksi ketika guru-guru kita, orang tua kampung pelepasan jenazah, apakah dia ini orang yang beriman? Iya, kita menjadi saksi, luar biasa fadilahnya. Kita tambah sholat lagi, sholat jenazah, luar biasa. Udah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bisa membayangkan bagaimana suasana Idul Fitri dan Idul Adha 10 bahkan 20 tahun yang lalu, meriahnya luar biasa. Tapi akhir-akhir ini pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha hanya terlihat pada sholat idnya saja. Selepas sholat rasanya nggak ada lagi lebaran. Maka efeknya luar biasa, apalagi lebaran haji, Bu. Ya, ibu-ibu pun nggak buat kue. Alasan yang pertama mungkin ada kue tunjuk, Bu ya. Ada kue tunjuk. Yang kedua, ada kala tamunya nggak ada. Yang ketiga, masih ada kue lebaran Idul Fitri kemarin, nggak perlu buat kue. Nah, ini biasa. Artinya semakin hari silaturahmi ini semakin pudar. Umpama kita yang bagi keterikatan dinas, yang selama ini masih keterikatan dinas, kamu itu ahli neraka umpamanya, masuk neraka. Saya bukan ahli neraka. Tapi ketika memasuki masa pensiun, karena aktivitasnya pun sudah longgar, dia rajin ke tempat orang. Pantang diundang, apakah dalam kematian ataupun pesta, pantang diundang. Selalu datang. Ini salah satu bentuk melakukan negosiasi, umurnya menjadi berkah. Catatan malaikat ada kala, ini nggak cocok lagi nih. Silaturahminya udah kencang, bisa-bisa berubah. Ada yang mengatakan, Ustaz, takdir itu kan nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah kalau kita yang ngubah. Tapi kalau Allah, kenapa tidak? Dan sangat jelas dalam ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menetapkan sesuatu dan menghapuskan sesuatu yang Ia kehendaki. Kalau selama ini kita mungkin ahli neraka dengan punya harapan yang baik, dengan melakukan lobby yang sangat tinggi dengan cara yang sudah diatur dalam agama, mungkin kita takdir kita berubah sehingga kita masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Maka Nabi mengatakan, kalau dalam menjalin silaturahmi ini harus mengikuti jalur syariat. Kalau kita mengedepankan ideologi agama, kita mengedepankan apa yang diajarkan oleh agama ini hadir di dalam kehidupan kita sangat unik, Pak. Agama itu menjadi unik dalam kehidupan kita. Coba kita lihat kenapa agama itu dikatakan unik. Anjuran agama ataupun ideologi agama, wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah meski kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kita ini disuruh berbuat baik bukan kepada orang yang sudah baik dengan kita, tapi bahkan agama menganjurkan kita ini berbuat baik meski kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Ya biar paham ibu-ibu mungkin yang ada nonton-nonton film di Indosiar. Kadang orang yang baiknya udah dianiayai ketika yang jahatnya terakhirnya sudah menyesal, tetap dimaafin, Pak. Kita aja yang lihat jengkel, Pak. Kan begitu, Bu ya? Dan dimaafin. Inilah ideologi agama, salah satunya kita dianjurkan berbuat baik bukan kepada orang yang sudah baik dengan kita. Bahkan agama menganjurkan berbuat baiklah kamu meski kepada orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Setidaknya dia bisa insaf. Itu ideologi agama, Pak. Ini yang pertama, makanya unik. Yang kedua, wasil man qata'aka, sambunglah silaturahim meski kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahimnya kepadamu. Ya ini. Kita jangan gara-gara umpama dia buat acara turun tanah cucunya, diundang kita nggak datang. Nggak tahu alasannya kenapa nggak datang. Besok dia ngundang kita pas acara nunggu mantu, prelintu baru. Alahai kujak, nggak mau pergi. Kemarin dia pun waktu acara turun tanah cucu kita nggak pergi. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Kalau begitu kamu itu jangan mudah didikte oleh lingkungan kamu. Kamu itu harus didikte Allah. Hanya Allah yang bisa mendikte kita, mengatur kita. Bukan lingkungan kita yang ngatur. Sehingga Nabi mengatakan, la takunu imma'atan. Kamu ini jangan mudah jadi orang yang diombang-ambing oleh lingkungan kamu.
Kalau bahasa Acehnya dipecuh-cuh, biar mudah dipecuh-cuh legop. Kalau bahasa kerennya sekarang itu, kita ini jangan mudah terprovokasi dengan keadaan. Itu Nabi katakan, la takunu imma'atan, kamu itu jangan mudah jadi orang yang diombang-ambing oleh lingkungan kamu, sehingga kamu mengatakan, takulu in ahsanan nasu ahsanna, jika dia baik dengan aku akan baik dengannya. Kita ngomong, kalau dia baik dengan aku baik dengan dia. Ini namanya didikte lingkungan. Wa in zalamu zalamna, kata Nabi, seandainya dia jahat denganku, aku akan lebih jahat kepadanya. Dia 1 kali caci maki kita, kita 5 kali caci maki dia. Kalau bahasa kampungnya seperti ini ya, kalau ada orang gila, kau buat gila, gila kau lebih gila aku lagi. Nah, ini namanya didikte oleh lingkungan. Tapi kalau kita ikut ideologi agama, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kamu meski kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Wasil man ka'ata'aka, sambung silaturahim meski kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim. Jadi orang yang melakukan silaturahmi ini secara tidak langsung sedang melakukan negosiasi kepada Allah supaya umur dia itu berkah. Maka hadirlah kita tarik benang merah. Kata para guru-guru kita dulu itu, kalau begitu hidup ini harus mukabalah, Pak. Arti mukabalah, timbal balik. Hari ini kita rajin pergi tempat orang, orang akan rajin pergi tempat kita. Kalau kita sudah meninggal, doa yang membalasnya. Ini kadang-kadang tempat orang kita malas pergi, terkhusus masalah kematian. Gimana orang akan ringan langkah tempat kita? Ini yang pertama, tumbuhkan rasa silaturahim. Cara yang kedua untuk melakukan negosiasi kepada Allah supaya takdir kita ini lebih baik, yaitu seperti fadilah ataupun manfaat daripada menghadiri taklim, itu dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menghadiri taklim, majelis ilmu, majelis zikir, itu mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak hadis-hadis yang sahih yang mengatakan manfaat daripada silaturahim, menghadiri taklim. Menghadiri taklim, banyak hadis-hadis yang sahih. Siapa saja yang menghadiri majelis taklim, ini akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tarikan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, sallallahu bihi tarikan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan kepadanya untuk masuk ke surga. Kita ini melawan dingin, melawan sejuk, hadir kemari, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, karena tahu setelah subuh ada tazkirah. Ini mendapatkan keampunan, bahkan kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Kita mau ngambil pancang ya, kalau di daerah di Aceh Timur tuh mungkin ke sana pun ada istilah ngambil pancang, Pak. Tanah kebun. Itu harus ada proses buat jalan dulu, karena memang tanah mati kita hidupkan. Kita hari ini kepengen masuk surga, tapi proses jalan untuk menuju ke surga enggak kita buat. Cara buatnya ya salah satunya seperti ini. Menghadir taklim, mendapatkan keampunan daripada Allah. Maka saking banyaknya hadis-hadis yang sahih yang menyatakan kelebihan menghadiri taklim, mendapatkan keampunan daripada Allah. Ada malaikat yang kalau bahasa kita komplain kepada Allah, mengadu kepada Allah terhadap satu kelompok manusia yang ketika itu mereka menghadiri taklim bukan karena ingin cari ilmu, tapi kalau bahasa kita mereka bukan cari ilmu tapi cari kopi gratis, Pak. Mungkin di majelis-majelis ada kopi gratis. Kemudian kalau safari subuh ini saya lihat di tempat-tempat yang lain, di sini nggak tahu saya nanti entah apa dikasih, ada nasi perang, Pak. Nah, ada dikasih kenduri, ada saja jamaah yang bersedekah subuh. Jadi ada satu kelompok manusia yang hadir ke masjid, hadir taklim, hadir pengajian, hadir wirid, bukan karena ingin mencari ilmu, tapi mau cari makan lah ataupun cari kopi gratis. Jadi malaikat komplain, ya Allah, kenapa engkau ampuni orang itu padahal dia itu nggak ada rencana niat ngaji, tapi niatnya mau cari kopi gratis saja itu.
Allah menjawab, la yashqa bihim jalisuhum, wahai malaikat, itu juga orang-orang yang aku cintai. Yang penting hadir dulu. Umpamanya biar mudah dipahami, ini secara terjemahan bebas. Kalau di tempat kita lumrahnya umpama ada ustadz bawa kajian, bawa kitab lah, ataupun bawa Quran, bawa tafsir. Ustadznya itu ngejelasin menyekembatnya mengkuboh-kubohi babah. Begitu semangatnya ustadznya. Kita yang jamaahnya ada yang satu orang duduk di belakang, jangan kita katakan bawa koran dah lama kayaknya. Bawa HP, Pak. Kita asik nenekin turun layar aja itu. Nah, ustadznya sendiri, kita sendiri di situ. Ataupun kita yang tua-tua bawa koran, baca koran di pojok sana. Itu orang juga mendapatkan keampunan daripada Allah. Ini salah satu manfaat menghadiri taklim. Makanya saya bilang itu ke jamaah-jamaah itu. Yang penting hadir aja dulu, walaupun kalau ibu-ibu kalau siang nggak usah bawa kita, bawa bantalnya tidur jadi samping nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu orang. Ya seperti ngantuk nih. Yang penting duduk aja di pojok sana, bawa bantal terus lanjutin nggak apa-apa, tetap dapatkan keampunan daripada Allah. Ini manfaat daripada hadir taklim saja. Apalagi kita mau nyimak, Bu. Ini pahalanya luar biasa. Apalagi kita mau nyimak. Di samping kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu manfaat daripada taklim. Dan kesempatan melakukan negosiasi ini masih mungkin. Masih mungkin kita lakukan. Artinya begini, kalau ada pun pengajian setelah subuh ataupun pengajian setelah maghrib berdurasi antara 30 bahkan 40 menit paling lama. Rematik kita ini, asam urat kita ini belum kambuh, masih sehat kaki ini. Masih mungkin kita lakukan negosiasi sekarang, lobby sekarang untuk mendapatkan keampunan. Ya di samping taubat tadi. Tapi ketika Allah nggak berikan kesempatan bagi kita lagi, umpamanya, jangankan 40 menit, 5 menit kita nggak bisa duduk. Ada kala Allah dah cabut, maaf, diberikan stroke, dah lumpuh total. Kita hanya bisa menangis di kamar. Kawan-kawanku masih aktif, ikut pengajian, mereka beramal. Tapi aku hari ini hanya bisa terbaring kaku di dalam kamar. Kapan kita mau melakukan kebaikan? Gak bisa lagi hadir kemari. Oke lah, kadang-kadang selama ini ketika kita masih sehat, kita sudah banyak melakukan kebaikan. Sudah banyak melakukan ibadah. Tiba-tiba nanti pas makan siang ataupun sebentar lagi terpleset di kamar mandi. Ataupun siap makan kari kambing, mungkin ada kenduri kari kambing, tiba-tiba stroke, Pak. Stroke tiba-tiba. Kapan mau melakukan kebaikan? Kalau selama ini kita sudah melakukan kebaikan, umpama sebentar lagi bisa stroke dan lain sebagainya, kita sudah ada taspen, sudah ada setidaknya tabungan kita ini. Tapi masalahnya bagi kita yang selama ini sudah sehat, tapi belum melakukan kebaikan, tiba-tiba sebentar lagi kepleset di kamar mandi, stroke lah. Ini yang mungkin yang tren sekarang, penyakit. Selama ini belum melakukan kebaikan, tiba-tiba jatuh sakit. Kalau udah cerita meninggal, dah lain lagi, itu udah selesai masalah. Selama ini belum melakukan kebaikan, tiba-tiba jatuh sakit. Kita hanya bisa menangis di kamar. Walaupun sakit itu bukan satu kehinaan. Bahkan salah satu cara Allah sedang mengampuni dosa kita. Ini menjadi renungan bagi kita. Masih ada kesempatan. Inilah yang dimaksud al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini nggak bisa berbicara nanti. Tangan ini akan bersaksi, kaki ini akan berbicara. Kemana kita bawa kaki? Maka dalam kitab-kitab itu diceritakan salah satu cara malaikat mencabutnya roh seseorang itu dengan cara datang ke kalau bahasa Aceh itu di grup seperti ular piton itu memangsanya itu. Jadi ketika ditarik dari sini nyawanya ataupun dari sini, kalau ditarik dari paha, dari kaki, tunggu dulu malaikat. Nggak layak engkau tarik dari sini. Kaki ini sampai kebas duduk di taklim. Kaki ini sampai kebas duduk dalam jamaah pengajian. Enggak layak dari sini malaikat.
Maka al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nggak akan bisa berbohong. Kemana kaki kita buat? Kemana kita bawa tangan kita hari ini? Maka selama ini ya secara filosofinya semenjak dilanda pandemi kita tutup. Ya enggak masalah, memang wajib mengikuti prokes protokol kesehatan. Untuk apa tutup? Supaya enggak masuk virus. Tapi dengan mulut ini sudah berapa orang kita teraniaya gara mulut ini? Berapa orang sudah kita menggibah kepada orang itu? Kita cuci tangan supaya tidak terkena bakteri. Tapi harus teringat, dengan tangan ini berapa lembar kwitansi kosong sudah kita isi. Kita cuci tangan hari ini untuk mencegah bakteri. Tapi dengan tangan ini berapa lembar kwitansi kosong kita tanda tangan. Inilah akan dipertanggungjawabkan. Jabatan yang diberikan Allah selama ini kepada kita, kemana jabatan itu? Anak yang diberikan kepada kita selama ini, anak itu kemana kita bawa? Jangan gara-gara dia itu kita nggak jadi masuk surga. Ini saya lihat nih kemarin subuh di Rahmah saya, di Peyuk tuh dong saya sampaikan. Ini menjadi PR nih, luar biasa. Mungkin ya saya dengar ya, Langsa udah tahu nih, seolah-olah kalau pembangunan masjidnya luar biasa, kompak kali. Ada masjid lain Pak di kampung belum duluan mereka buat, tapi duluan Selalah. Ini yang bermuncul. Karena saya orang keliling-keliling, Pak. Duluan kita buat masjid, tapi duluan masyarakat Selalah siap masjidnya. Inilah tanda orang di sini semangat kali. Jadi intinya begini, PR bagi kita, masjid sudah siap seperti ini. Yang hadirnya mungkin kalau bahasa dinas Pak, udah pada pensiun-pensiun semua kita lihat ini. Di mana-mana. Anak-anak mudanya yang mana? Ini PR ke depan. Yang muda-mudanya mana? Ini menjadi PR walaupun mereka nggak hadir kemari. Kita lihat lebih-lebih kota Langsa ini luar biasa, sudah terbalut dengan metropolitan. Sudah berubah gaya. Sehingga anak-anak muda kita hari ini alergi dengan pengajian remaja penuh yang ada di kedai-kedai kopi hari ini. Maka kami ada beberapa guru-guru di Langsa ini punya inisiatif. Kalau anak-anak remaja masjid, ya mungkin kalau remaja masjid saya tahu dari guru kita Tengku Mujahidin juga pernah disampaikan bahwa di sini ada pengajian remaja masjid. Terus kita dukung. Ini yang belum hadir. Nah, saya paling anti Pak. Begini, jamaah yang udah hadir masjid jangan dimarahin lagi. Disemangatin aja. Nah, ini kadang-kadang yang udah hadir di masjid dimarah-marahin lagi. Takut yang udah datang nggak jadi datang lagi besok. Jadi mengingat hari ini keramaian di kedai kopi, di Langsa ini sudah hadir community risalah, remaja Langsa Hijrah. Jadi kita ingat pengajian di masjid, pengajian di sini enggak 7 orang, 15 orang, 10 orang yang hadir itu aja. Yang lain mana? Di kedai kopi nongkrong. Maka community risalah hari ini hadir, mereka membuat kajian-kajian, ngopi sambil mengaji. Seperti kuliah umum lah, pakai tech show sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya, berpindah-pindah di kafe. Hari ini pas minggu keempat di Strom Cafe Peyuk Tunong. Jadi boleh, ini sekedar informasi, ada anak-anak mudanya boleh, laki-laki boleh, perempuan, ibu-ibu mau ikut, bapak-bapak mau ikut, ya silahkan. Ya, termasuk di bawah bimbingan saya. Jadi pakai tech show, pakai layar, ibaratnya yang kita sajikan kepada mereka ini adalah sayur. Anak-anak kalau mengkonsumsi sayur itu bagus Pak. Kentang, wortel, brokoli kalau kita rebus itu sehat untuk anak-anak. Tapi masalahnya anak-anak hari ini nggak mau kalau sayur itu direbus, dimentahin, nggak mau makan. Tapi sayur itu harus dipoles, dibuat risol. Padahal isi risol itu ya kentang, wortel tadi. Jadi maka hari ini kami berinisiatif. Kalau contoh orang pinggir ke laut itu, tahan jaring itu di mana yang ada lubuk ikannya, Pak. Jadi karena hari ini lubuk anak-anak bukan di masjid lagi.
Jadi kami buatlah inisiatif untuk kajian di kafe dengan nuansa gaya mereka. Ini nanti jam 2 di Strom Cafe karena pindah-pindah. Kadang di Rangkang Kopi, kadang di Brown Coffee, kadang di Gedar depan Tirta Jalan Kolam Renang itu. Pindah-pindah. Ini saya dapat informasi dari panitia. Hari ini di Strom Cafe di Paya Bujuk Tunong. Boleh hadir jam 2 nanti. Sampai asar. Dan alhamdulillah ada saja jamaah yang membayar mereka minum. Ini bukti dukungan. Gratis semua kadang-kadang. Sering gratis. Bahkan dari pertama dulu gratis selalu. Yang penting mereka mau mengaji. Ini PR kita, Pak. Setelah mereka itu kita tangkap, kita bina, mereka nggak akan ngikut kemari. PR pembangunan sudah selesai. Mungkin yang belum selesai kalau ada sisa utang. Kalau ada sisa utang. Ini. Jadi kesimpulannya, kita yang menghadiri taklim ini, di samping kita mendapatkan ilmu, kita ini mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan itu masih mungkin kita lakukan. Kesempatan apa? Kita masih sehat, Pak. Kalau udah stroke nggak ada lagi. Saya dapat informasi sekitar 3 bulan yang lalu lah, karena ini udah akhir tahun. Ketika bahwa pemerintah Kota Langsa ini, mungkin kalau ada yang langsung berkaitan saya lebih paham. Sekitar tahun 2021 pemerintah Kota Langsa sudah menyalurkan 150 kursi roda. Kami dapatkan ketika Dinas Sosial membagikan salah satu kursi roda ke warga saya di Paya Bujuk Tengah. Mungkin sekarang sudah lebih. Saya mendapatkan informasi sekilas melalui Pak Geci, Kota Langsa sudah menyalurkan 150 kursi roda kepada warganya yang sudah sakit, yang layak menerima. Angka 150 itu angka tinggi dibandingkan Kota Langsa itu cuma 5 kecamatan. Dibandingkan dengan Tamiang, dibandingkan dengan Aceh Timur. Artinya orang yang sakit itu cukup banyak hari ini. Jadi PR-nya, renungannya kita, bagi kita yang masih jalan, bisa belum pakai tongkat, masih sehat, ini harus betul-betul kita gunakan kesempatan ini. Segini besarnya kecilnya Kota Langsa, tahun 2021 sudah 150 kursi roda dibagikan. Artinya kan banyak sekali orang sakit. Ini PR, nggak ada kesempatan kedua. Ini yang kedua, cara melakukan negosiasi, hadiri taklim. Kalau subuh ini seperti ini, bagaimana subuh ke depan harus double. Artinya satu orang harus bawa pasangan, adakala istri ataupun anak, penuh insya Allah. Ini PR. Kemudian yang ketiga, cara kita melakukan negosiasi adalah seperti kedermawaan, dapat menghilangkan kemurkaan Allah. Hidup nggak pelit, Bu. Hidup nggak pelit. Ini Allah suka. Tapi kalau hidup kita pelit, Allah nggak suka. Maka kedermawaan dapat menghilangkan kemurkaan Allah. Konteks agamanya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menjauhkan diri kita daripada bala. Maka kalau pola hidup kita ini pelit, Allah nggak suka. Bersedekah itu ya relatif. Mungkin dengan tenaga, mungkin dengan pikiran, mungkin dengan doa, mungkin dengan harta, ya harta. Apa yang kita banggakan hari ini? Maka timbullah bahasa agama itu, nyawang pulang ke malaikat. Kalau dalam bahasa Acehnya, nyawa kita ini kembali kepada malaikat. Artinya malaikat yang ngambil. Aso dengan urat, artinya daging dengan urat-urat kita, ulat yang akan temui nanti. Walau cantik kali, walau hebat kali, kekar kali badan kita, tetap nanti daging ini ulat yang menyapanya. Tulang kembalikan kepada tanah tulang yang ada di sana. Buktinya hari ini Fir'aun, mumi Fir'aun. Seberapa hebatnya, bahkan dia mengklaim dirinya Tuhan, tapi hanya tulang. Harta di rumah, artinya harta di rumah. Waris, artinya waris yang mencuca kalau bahasa Acehnya. Waris yang akan menikmati semua itu. Kalau ahli waris yang kita tinggal, dia paham kepada agama, dia ngambil harta kita untuk wakaf sedikit, niat untuk orang tuanya, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dengan harta itu dia tidak pandai mengelola, bahkan dengan harta itu dia menggunakan demi kemaksiatan, untuk kemaksiatan, imbasnya kepada kita. Maka pandai-pandai kita hari ini menggunakan harta
dan pandai-pandai menyimpan harta itu. Yang dimana dengan kita simpan, harus bisa kita ambil balik lagi nanti di akhirat kelak. Kita simpan di sini sedikit wakaf. Ya relatif apa yang mungkin kita lakukan. Mungkin 5.000, mungkin 1.000. Ini kedermawaan. Jangan sampai begini kita. Pelitnya kalau bahasa kami itu model apa, makan telur pakai jarum, Pak. Kalau pelitnya model makan telur pakai jarum, coba Ibu bayangkan. Ada bangga di rumah ataupun ada jambu. Udah masak, kira-kira jambu itu sekitar 2 hari lagi udah jatuh, Pak, udah busuk. Ada anak tetangga kadang-kadang kepengen lah. Masih kita klaim, yang di pojok sana itu nggak boleh punya cucu saya nanti pulang dari Medan. Nah, terakhirnya, cucu nggak tahu kapan pulang, jambu itu udah jatuh masak, nggak bisa dimakan, cucu nggak bisa makan, anak tetangga nggak bisa makan. Ini pelitnya udah keterlaluan nih. Ini bisa dibayangin. Maka 3 hal tadi. Yang pertama, budayakan silaturahim dalam segala hal yang bagus-bagus. Kemudian hadiri taklim, ini salah satu cara untuk mendapatkan keampunan di samping kita taubat. Kemudian hidup dengan pola kedermawaan. Hidup jangan pelit. Yang terakhir, gunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita dengan cara memperbanyak kebaikan, dengan cara memperbanyak ibadah. Tapi ingat, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang berdasarkan tuntunan syariat, berdasarkan standar ilmu. Karena sangat disayangkan. Oh, ada orang yang rajin ibadahnya, keinginan untuk menuntut ilmu itu kurang. Karena patronnya, ibadah tanpa ilmu itu mardud, ditolak. Jadi bagaimana cara, apa yang kita lakukan selama ini, ibadah apa yang kita lakukan selama ini, semoga mencukupi standar syariat, termasuk tata cara sujud yang benar bagaimana, tata cara ruku yang benar bagaimana, termasuk salah satu syarat sujud saja, Pak. Ini kalau alumni veteran cara pakai songkoknya seperti ini. Kalau di pemain 1 jari. Kalau songkoknya model keras, ini maaf Pak, bukan maksud mengajari tapi mengingatkan. Ini salah satu syarat sujud, harus kena bahagian daripada jidat kita. Kalau songkok kita keras, seperti ini kita pakai ketika sujud. Ini otomatis salah, dimanapun bahagian jidat kita nggak akan tersentuh tempat sujud. Ini nggak sah sujud. Maka harus sedikit buka, sampai ke situ harus paham. Kemudian ibu-ibu yang pakai mukena lagi, kan sunat untuk merapatkan. Itu ketika sujud mukena di tangan kita itu seperti ini. Kita sujud di atas mukena kita, nggak sah. Karena itu bahagian daripada kita tanggung. Tapi harus sedikit kita buka yang ujung di sini supaya yang ininya ini kena lantai. Ini salah satu. Maka wajib mengupgrade kalau bahasa sekarang. Kita udah belajar dulu pas muda-muda ngaji, diajarin perukunan, tata cara sholat. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Tetap hari ini kita dituntutkan belajar dari ayunan sampai mati kita. Liang lahat wajib belajar. Upgrade kalau udah bisa. Apa yang kita upgrade? Termasuk gerakan, bacaan-bacaan Fatihah, bacaan-bacaan sholat. Jangan sampai wama ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Nah, terbalik-balik di situ. Nah, ini termasuk wajib di upgrade. Ya mungkin sekian daripada saya. Ini sebagai pertemuan saya ingat yang kedua bagi saya, walaupun sangat lama ya. Prodi selanjutnya saya pernah juga kemari. Alhamdulillah Pak Panitia menghubungi saya. Saya kalau subuh minggu yang rutinnya di Promnas di Masjid Baitur Rahman. Kemudian karena kemarin duluan dikabarin, yang di Promnas digeser ke Sabtu. Jadi keliling-keliling itu yang khusus hari libur, beda yang lain. Jadi di Rahmah bergulir sebulan sekali. Jadi keliling-keliling. Alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali oleh Allah. Ini mungkin silaturahmi kita. Ya mungkin kita buka sesi pertanyaan pun nggak memada lagi. Ada mungkin jangan tanya-tanya lagi. Udah 6:30. Itu macam tuh kalau di pengajian Pak. Ibu ya,
Jangan tanya lagi, udah jam 4 sore ini kok tanya-tanya lagi. Jadi boleh nanti kapan-kapan insya Allah Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lain. Boleh kita buka sesi pertanyaan. Saya paling suka Pak kalau ada majelis ditanya saya nggak bisa jawab. Ada PR untuk saya. Jadi mungkin demikian. Mungkin minuman pun dan jangan sampai dingin. Itu namanya seperti saya tekankan tadi. Yang penting nggak perlu masak. Hari ini udah ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.